Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kondisi lelahnya kita, capeknya kita dari rutinitas kehidupan dunia, salah satunya Allah jadikan tidurnya kita sebagai libasa, sebagai sarana kita untuk beristirahat. Pun demikian ketika berbicara tentang sunnah ala tidurnya Rasulullah SAW, ada yang namanya qailulah atau tidur di siang hari. Lantas bagaimana hukumnya jika dalam kondisi tertidurnya kita, wabil khusus di siang hari di bulan Ramadan, ternyata Allah takdirkan, mohon maaf, kita mengalami yang namanya mimpi basah atau ihtilam. Dan ini bukan perkara yang bisa jadi tidak mungkin adanya. Mungkin saja terjadi atau menimpa salah seorang di antara kita. Dan tentunya secara syariat tidak ada perkara yang kita malu untuk mempertanyakannya. Di zaman Rasulullah SAW sendiri, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, yang kemudian dalam majelisnya Rasulullah SAW pernah bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fahal alal mar'ati min guslin idah talamat." Ya Rasulullah, Allah itu tidak pernah malu untuk menjelaskan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Maka kalau ada seorang perempuan mengalami mimpi basah, apakah dia wajib untuk mandi besar? Maka ini pertanyaan yang cukup lumayan sensitif, apalagi yang bertanyanya adalah seorang wanita di hadapan majelisnya Rasulullah di mana para sahabat hadir saat itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, jikalau Anda melihat, mohon maaf, sperma itu keluar. Maka ini situasi yang bisa jadi terjadi ketika di malam hari, ketika kita tidur lantas mengalami mimpi basah. Bisa jadi momentum itu memang lumrah terjadi di malam hari. Lantas bagaimana kalau terjadinya di siang hari di waktu bulan Ramadan? Apakah itu akan membatalkan ibadah saum kita? Maka prinsip dasarnya, ikhwatimahullah, kondisi keluarnya sperma itu ada dalam kondisi dua hal. Yang pertama dalam kondisi disengaja. Bila mana seorang suami mendatangi istrinya, maka dendanya adalah ketika puasanya batal, harus puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut sebagai penggantinya. Atau umpamanya, naudzubillah, ada salah seorang waliyadzubillah yang melakukan istimta atau istimna di siang hari di bulan Ramadan, mohon maaf, melakukan masturbasi, maka batal puasanya secara otomatis. Wajib dia bertaubat kepada Allah atas apa yang dia lakukan. Ini kondisi yang pertama, keluarnya sperma karena faktor kesengajaan. Ada konsekuensi, batal puasanya, wajib untuk menggantikannya. Dan yang kedua, ada kondisi di mana, mohon maaf, proses sperma itu keluar di luar batas kemampuan kita. Dan salah satu contohnya adalah ketika kita tidur di siang hari. Lantas, apakah batal puasa kita? Tentu saja secara umum. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sahabat Ali bin Abi Thalib mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah, "Rufi al-qalamu an salasatin." Allah Ta'ala akan menghilangkan beban ibadah, termasuk dosa dari seorang hamba, jikalau dalam 3 kondisi. Salah satunya yang pertama adalah anin na'imi hatta yastayqidha, dari orang yang tertidur sampai dia terbangun dari ketidurannya. Maka dalam kondisi siapapun di antara kita tidur dan apapun yang kita lakukan, maka itu sama sekali tidak berpengaruh dengan ibadah saum yang kita tunaikan. Maka izin Allah Ta'ala, jikalau ada di antara kita di siang hari di bulan Ramadan dalam kondisi tertidur, dan mohon maaf, Allah takdirkan kita mengalami proses ihtilam atau mimpi basah, maka insya Allah itu tidak akan berpengaruh besar kepada ibadah saum kita. Sebagaimana dalam keterangan yang lain Rasulullah sampai menegaskan, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih." Allah akan memaafkan kehilafan umatku sehingga selama dalam 3 kondisi. Yang pertama, kita nggak tahu ilmunya. Yang kedua, kita dalam kondisi lupa, kesadaran kita hilang, termasuk dalam hal ini kondisi orang yang tertidur. Dan yang terakhir, kita dalam kondisi diancam atau diintimidasi oleh musuh di hadapan kita. Maka ini hal yang perlu kita cermati. Jadi prinsip dasarnya, kalau ada di antara kita yang mengalami mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, puasanya tidak berpengaruh. Langsung kita tunaikan mandi janabah,
sesudah itu kita menunaikan ibadah saum seperti biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah waktu subuh, beliau baru sempat mandi janabahnya. Beliau di malam harinya berhubungan dengan istrinya. Waktu subuhnya ternyata beliau sempat mandi janabah. Sehingga para ulama menegaskan kondisi junubnya seseorang tidak berpengaruh dengan kesohihan atau keabsahan ibadah puasanya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli, Ramadan kali ini kita masih dihadapkan pada masa pandemi. Eits, tapi jangan khawatir, teman-teman masih bisa berbuat baik dengan di rumah aja, dengan mensupport program-program kami di bulan Ramadan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, pilih programnya. Yang kedua, tentukan donasinya. Dan yang ketiga, kirim ke rekening yang tertera. Yuk, kita maksimalkan peran kita di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.